Halo semuanya, selamat datang di Butir Masa, sebuah konten yang akan selalu menghubungkan kita pada waktu luang bunda. Semua yang akan aku bagikan di sini bisa berasal dari kisah pengalaman, kisah perjalanan, buku-buku yang aku baca, video-video yang aku tonton, dan juga bisa dari ceramah-ceramah dari para pembicara yang aku dengar. Konten kita kali ini adalah perjalanan saya dari kota Malang menuju Terminal Poris di Tangerang. Teman-teman dan sobat-sobat sekalian, saat ini kita sedang berada di ruang tunggu kantor pusat POGHTS, yaitu beralamat di Jalan Panglima Sudirman nomor 99 di Kota Malang. Ini kita di ruang tunggunya. Ini penampakan ruang tunggu outdoornya, tadi kursinya berjejer rapi. Ini ada tempat armada nanti parkir, dan ini kita menuju ke ruang tunggu. Ruang tunggunya itu cukup asri, disambut dengan akuarium ikan, ada ikan hiasnya, dan nyaman sekali. Ini bersih, mewah ini. Di situ ada ayunan, dan ini ruang tunggunya ini yang outdoor. Jadi emang mewah sekali ini. Charges fisiknya di mana, Pak? Ya, lantai 2. Kita akan menuju ke ruang tiketing, yaitu di lantai 2. Oh, yang ini ya? Ya. Oh, oke. Guys, kita ke kantor dulu nih, guys. Kita kemarin beli tiket itu lewat online, jadi ini kita akan menukarkan tiket online dengan tiket fisik ini, guys. Itu di kantornya, yaitu bagian tiketing di lantai 2. Udah, Pak? Udah. Di HTS Gunung Harta Transport Solution. Tiketnya pakai yang dari HP aja, nggak apa-apa, tinggal tunjukin itu aja. Tinggal nunjukin kita aja? Ya, tinggal nunjukin itu aja. Nanti waktu makan juga tinggal nunjukin itu aja. Oke. Makannya jam berapa itu? Makanya mungkin kita jam setengah 9. Setengah 9 malam. Berarti siang ini belum ya? Yang ini nanti mungkin cuma dikasih snack. Ini busnya sudah datang, ini bus yang akan kita naiki, yaitu bus double decker. Ini masuk bus kelas dunia ini. Bus ini menggendong mesin Volvo D11A 430 HP. Kita akan masuk dalam bis lewat pintu tengah, masuk ke persimpangan kiri, itu masuk kelas Green Luxury dan Platinum Plus. Tiket kita bukan yang di sini nih. Kita menuju ke atas. Pesanan tiket kita kemarin adalah di Green Platinum Class, yaitu di tingkat atas, bangku yang paling depan. Bus ini terasa lega sekali ini, karena dimensinya yaitu panjangnya 13,5 meter, tinggi 4,15 meter, dan lebar 2,5 meter. Gunakan sistem intelligence air purification, menjadikan udara di dalam kabin itu lebih bersih dan sehat. Dalam bus ini juga ada mini pantry, yaitu untuk membuat kopi panas atau teh panas, itu gratis bagi para penumpang. Kita menuju ke bangku pesanan kita, yaitu nomor 1C, yaitu bagian depan sendiri paling kanan. Dalam bus ini juga tersedia ruang semuk area, yaitu untuk orang yang ingin merokok. Kemudian ada toilet, yaitu khusus hanya untuk buang air kecil ini ya, yaitu digunakan pada saat bis sedang bergerak. Ini tidak boleh untuk buang air besar. Oh, matur suwun, Mas. Siap, kendaraannya sudah siap-siap. Oh, ini mobil udah siap bergerak, ini termasuk tepat waktu ini. Saat berangkat langsung sudah dibagikan snack, kemudian diberi menu pilihan untuk makan malam.
paket menu pilihan yang tersedia yaitu paket pertama nasi putih dengan rawon, telur asin, perkedel, daging sapi, kerupuk udang. Dan juga untuk setiap paketnya itu dapat tambahan berupa buah dingin ditambah dengan jenis aneka minuman, terserah pilihannya masing-masing. Paket menu kedua yaitu bakso. Kemudian pilihan paket ketiga yaitu soto ayam. Kemudian paket pilihan nomor 4 nasi goreng, dan paket pilihan nomor 5 sate ayam. Paket pilihan nomor 6 nasi ayam Kentucky. Paket ke-7 nasi putih garang asem. Paket ke-8 yaitu nasi ditambah ayam goreng ayamnya kampung. Kemudian paket 9 nasi dan nila goreng. Jangan pilihannya mantep-mantep semua ini. Pilih mana ini ya? Ini kayaknya perlu dicoba ini nasi garang asem ini. Kita pilih nasi garang asem aja lah. Tadi sudah disebutkan apa belum ya? Ada servis tambahan yaitu berupa tiap bangku itu ada TV Android-nya. Kemudian dapat fasilitas bantal dan juga selimut. Kemudian ada tempat untuk selonjoran, dan bangkunya itu bisa disetel rebahan, dan juga ada tambahan charger dalam setiap bangku. Kemudian ada meja yang bisa disetel sedemikian rupa, itu hanya untuk beban, yaitu karena meja kecil itu bebannya batas maksimal itu 5 kilo. Itu bisa untuk tempat laptop, itu masih cukup kuat lah, karena misalnya kita ada tugas itu masih kuat karena laptop beratnya masih di bawah 5 kilo ya. Dan perlu diperhatikan bahwa ada servis di sini charger itu hanya boleh untuk mengecas HP ya. Hanya untuk mengecas HP, tidak boleh untuk mengecas power bank atau mengecas kamera atau juga mengecas laptop, karena ini bisa membahayakan kelistrikan daripada armada bis. Di dalam armada ini juga tersedia fasilitas keamanan berupa palu pemecah kaca, kemudian pintu darurat, dan juga jendela darurat apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan untuk pemakaian toilet ini perlu diperhatikan bahwa toilet itu hanya boleh dipakai untuk buang air kecil saja. Itu pun hanya dilakukan saat mobil sedang bergerak. Jadi perlu diperhatikan bahwa toilet hanya digunakan untuk buang air kecil saat kendaraan sedang bergerak. Toilet tidak boleh digunakan untuk buang air besar. Dan ketika kendaraan berhenti, itu untuk buang air kecil atau buang air besar itu bisa dipersilahkan di toilet tempat pemberhentian, misalnya toilet di rumah makan, toilet di POM atau SPBU, tempat kendaraan berhenti untuk mengisi bahan bakar, kemudian toilet di rest area. Jadi ketika ingin buang air besar atau buang air kecil saat kendaraan berhenti, silakan turun dari kendaraan untuk cari toilet yang telah disediakan di tempat-tempat pemberhentian kendaraan. Dan PO GATS ini biasanya akan mampir-mampir, yaitu mampir di pool GATS Pakis, yaitu dekat tol Pakis, yaitu biasanya untuk mengambil penumpang. Juga untuk pengecekan, dan juga bisa juga untuk mengambil barang-barang paketan
yang akan dibawa oleh PO GHTS. Kemudian juga akan mampir atau singgah di agen GHTS atau Gunung Harta Transport Solution Pandaan. Berikutnya juga akan mampir di kantor perwakilan GHTS di Medaeng, Sidoarjo, Surabaya. Ini kita masuk gerbang tol Kejapanan, adalah salah satu gerbang dari tol utama di Jawa Timur yang terletak di wilayah Gempol, Kabupaten Pasuruan. Pintu gerbang tol Kejapanan ini berfungsi sebagai pintu masuk dan keluar bagi kendaraan yang menuju atau berasal dari arah Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, dan juga Malang. Inilah view tol Trans Jawa. Jadi kebetulan hari ini cerah udaranya, jadi pemandangannya itu nampak bagus. Jadi kebetulan hanya mendung-mendung sedikit dan cuaca bisa dikatakan cukup cerah. Inilah keunggulan kita kalau duduk di depan, view-nya itu kita bebas melihat ke depan, lihat ke samping, ke kiri, ke kanan. Itu sangat nyaman, bisa lihat segala akses ini. Dan juga emang GHTS ini kayaknya itu perpaduan antara ketepatan waktu dan juga kenyamanan, karena ya memang rasanya itu mewah mobil ini, pelayanannya bagus, sesuai lah dengan harga tiketnya kemarin itu. Kayak harga tiket itu kita kemarin kan belinya dari ini ya, tiket online, yaitu di aplikasi Redbus. Harganya itu sekitar 528.000. Itu udah plus kita kena cas ya, kita belinya kemarin di aplikasi Redbus, tapi pembayarannya lewat Alfamart. Jadi untuk proses kita beli tiket itu bisa dilihat di video sebelumnya, yaitu video dengan judul Dokumen Rahasia, Kisah Hanya Khusus Buat Kaum Awam, yang judul thumbnailnya itu Akhir Tahun Kaum Awam, yaitu di channel Butir Masa. Tonton ya. Jadi video sebelum ini itu menceritakan kegiatan kita di Kota Malang, dari kita datang, kegiatan kita selama beberapa hari, dan sudah itu di akhirnya itu isi video persiapan kita untuk pulang. Dan cara-cara pesan tiket kemarin itu, cara bayarnya itu terdapat di video tersebut. Jangan lupa tonton ya. Kemudian bagi yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe agar selalu kita terhubung dalam waktu-waktu luang kita. Dan ini kita akan coba seberapa tepat perkiraan dari kemarin itu, bahwa keberangkatan GHTS dari Malang ini kemarin jam 2 itu tepat kita udah berangkat, dan diperkirakan sampai di Terminal Poris Pelawat Tangerang itu sekitar jam setengah 4 pagi. Coba saja kita akan ikuti bersama-sama apakah akan sesuai dengan rencana. Ini coba kita buka, kita unboxing paket snacknya. Ini ada apa ini? Ini ada roti, kemudian
teh pucuk, kemudian ada air mineral, dan juga ada permennya. Itu snacknya lumayan lah. Ini perjalanannya cukup lancar ini. Jadi nanti bis biasanya akan berhenti di SPBU GHTS Mojokerto, dan di situ juga ada kantor perwakilan GHTS, dan di situ tersedia juga fasilitas musola, kemudian fasilitas toilet, kemudian di situ juga ada, seandainya ingin membeli makanan juga di situ tersedia minimarketnya, dan juga ada di sekitar pom itu ada yang jualan jajanan. Jadi ketika armada bis itu berhenti di SPBU itu biasanya berhenti untuk antri untuk mengisi BBM atau mengisi solar. Itu estimasi waktunya itu biasanya lama, karena tiap mobil besar itu tangkinya itu muatannya banyak. Jadi sekurang-kurangnya waktu atau ngisi BBM itu bisa kisaran, bisa dikatakan 15 menit ke atas, karena biasanya ada antrian depannya. Kemudian apalagi lepas antri itu mobilnya besar-besar itu lama itu, karena tangkinya itu pasti berkapasitas besar-besar semua. Jadi kita pas berhenti di SPBU seperti itu bisa turun, bisa dimanfaatkan waktunya untuk keperluan kita, misalnya untuk sholat atau untuk ya keperluan hajat kita lah, misalnya ke kamar mandi atau kita beli makanan, karena waktunya cukup untuk keperluan kita tersebut. Jadi ketika pas berhenti itu manfaatkan sebaik mungkin. Namun demikian kita juga harus apal ya dengan armada yang kita naiki. Jadi pas biasanya menunggunya itu nanti di tempat pintu keluar SPBU, tapi biasanya diumumkan bahwa armada ini berhenti di ini, estimasi waktunya sekian-sekian. Jadi bagi yang ingin turun dipersilahkan. Kemudian juga nanti ditunggu juga, jadi ketika ini harus kita sambil memasang mata dan telinga, jangan sampai kita kelamaan berhenti di tempat itu sehingga kendaraan itu menunggu kita terlalu lama. Ketika kita sudah ini ya dibikin waktunya seefisien mungkin, agar pas kita urusan kita selesai segera siap sedia, segera menghampiri dari armada yang kita naiki. Jadi ini bisa dikatakan pengalaman kita pertama kali naik PO Gunung Harta Transport Solution atau bis Gunung Harta. Ini bukan mempromosikan ya, tapi saya mengatakan ini bahwa perpaduan antara kemewahan, ketepatan waktu, dan kenyamanan itu kayaknya bisa disematkan di PO ini, yaitu PO GHTS atau Gunung Harta Transport Solution. Ini emang nyaman Pak, emang. Sedangkan kita duduk di atasnya kan kelasnya ini kelas yang paling bawah ini udah saya rasakan tuh ya nyaman sekali, apalagi yang di bawah ya ini. Sedangkan di atas ini seat kursinya itu satu, jadi cuma untuk penumpang satu baris itu satu kursinya satu, jadi kita nyaman sekali. Dan yang bawah itu mungkin lebih private lagi itu ya, harga tiketnya tentu berbeda. Jadi ketika kita kilas balik lagi waktu kita berada di kantor GHTS pusat di Jalan Panglima Sudirman,
yaitu di nomor 99 Malang ya, kantor pusatnya itu fasilitas kantornya itu mewah sekali Pak. Itu sepertinya ada 3 tingkat itu tingginya. Fasilitas kantor itu di situ pertama itu ada ruang penerimaan paket. Jadi ketika kita mau ngantar paket, bahkan kita bisa itu kita misalnya bawa motor kita kirim lewat armada itu bisa. Jadi fasilitas kantor ada ruang penerimaan paket, kemudian ada musola, kemudian ada toilet, dan juga di situ tuh untuk mandinya itu bahkan tersedia air panas. Cuman tarifnya beda. Kemudian ada taman untuk main anak-anak. Kemudian ada ruang tunggu outdoor. Kemudian di dalamnya itu ruang tunggunya nyaman sekali. Di situ ada akuarium ikannya yang menambah kenyamanan. Dan sudah itu tempat ruang tunggunya itu ya ada yang AC, ada yang non AC, dan juga ada yang outdoor. Dan tempatnya bersih sekali. Dan di depannya itu sudah ada minimarketnya. Jadi kita untuk keperluan misalnya dalam perjalanan kita mau beli apa-apa itu sudah tak perlu belanja jauh-jauh dari situ. Dan ketika kita naik GHTS ini kita harga karcis yang saya sebutkan tadi itu sudah berikut layanan snack dan juga makan. Jadi ketika berhenti makan itu kita sudah nggak bayar lagi karena sudah terakomodasi dalam harga tiket kita tadi. Jadi dengan kita naik di PO GHTS ini nggak membiarkan penumpangnya kelaparan Pak. Jadi kita udah disambut sebelum berangkat ada snack, kemudian diberikan kertas menu makan yang akan kita pesan untuk makan malam. Jadi kita disediakan paket-paket yang akan kita pilih. Sudah itu artinya kita pas sampai itu udah menu kita udah siap. Dan ini kita akan berhenti di rumah makan Taman Sari ini, yaitu di daerah Ngawi. 7542 tadi nasi putih garang asem. Buset, emang nggak salah pesanan kita dan rumah makannya, mantap. Baik rekan-rekan dan sobat-sobat sekalian, ini durasi video sudah terlalu panjang dan video akan dilanjutkan ke part selanjutnya. Terima kasih.